Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai dengan materi yang baru, yaitu adalah eksponen dan logaritma. Jadi eksponen itu selalu berdampingan dengan logaritma. Seperti halnya materi tentang turunan, itu selalu berdampingan dengan integral, ya. Karena setiap elemen dalam kehidupan ini adalah berpasang-pasangan. Lihat aku, sayang. Seperti halnya eksponen dengan logaritma, turunan dengan integral. Ya, turunan pangkatnya dikurangi, integral pangkatnya ditambah. Untuk eksponen seperti apa dan logaritma seperti apa, mari kita simak penjelasan materi tentang eksponen dalam logaritma di pertemuan kali ini. Nah, kita akan mulai dari segala sesuatu yang konkret terlebih dahulu, nanti akan dari sesuatu yang konkret baru nanti ke abstrak, ya. Jadi kita akan belajar dulu dari kegunaannya untuk apa fungsi eksponen ini, baru nanti kita ke rumus-rumus yang ada di dalam fungsi eksponen. Yang dikatakan sebagai fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang persamaannya dapat dinyatakan dalam bentuk f(x) sama dengan b dikali dengan a pangkat x. Tapi ada syarat bahwa b-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa b-nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau b-nya 0 berarti f(x)-nya atau fungsi y-nya adalah 0. Berarti itu fungsi 0, ya, bukan fungsi eksponen, bukan fungsi pangkat, atau bukan fungsi linier, atau bukan fungsi kuadrat kalau hasilnya adalah 0. Nah, di mana ini a-nya tidak boleh sama dengan 1, ya, tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah tentang grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen kalau f(x)-nya seperti ini, ya. Nah, f(x)-nya y sama dengan f(x). Y itu adalah sama seperti fungsi x, gitu, ya. Jadi penyimbolan saja yang berbeda, tapi y dengan f(x) itu sama-sama saja. Y sama dengan f(x) sama dengan a pangkat x. Kalau a-nya lebih besar daripada 1 atau berada di sumbu x positif, maka grafiknya itu naik ke atas sebelah kanan. Nah, sedangkan kalau fungsinya a pangkat x sama, tapi a-nya antara 0 sampai dengan 1, ya. Jadi a-nya di antara 0 sampai dengan 1, maka fungsinya berada di sebelah kiri dari sumbu 0,1 itu, atau grafiknya berada di sebelah kiri. Kalau kita satukan, gambarnya akan berbentuk seperti ini. Nah, ya, ini yang dikatakan sebagai grafik fungsi eksponen untuk yang pertama y sama dengan 1 per a dipangkatkan x, yang kedua y sama dengan a pangkat x yang sebelah kanan. Oke, berikutnya adalah tentang sifat-sifat eksponen. Kalau ada sebuah fungsi a pangkat x di mana tadi a-nya tidak boleh sama dengan 1, maka berlaku sifat seperti ini. Nah, yang pertama adalah f selalu memotong sumbu y pada 0,1. Ya. Yang kedua adalah f adalah fungsi kontinu. Yang ketiga adalah sumbu x tidak pernah dipotong fungsi eksponen, hanya didekati. Ya. Yang keempat, nah, maksudnya didekati itu tidak akan memotong sumbu x, tapi hanya akan mendekat dengan sumbu x, tapi tidak akan pernah memotong sumbu tersebut. Yang keempat, fungsi f adalah fungsi satu-satu dan pada sehingga memiliki inverse. Yang kelima adalah fungsi naik jika a lebih besar 1 dan fungsi turun jika a-nya, ya, atau basisnya itu antara 0 dengan 1. Karena ini a pangkat x itu yang dikatakan a adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan x-nya dikatakan sebagai pangkat. Yang keenam, kalau ada kurva y sama dengan a pangkat x dan y sama dengan 1 per a dipangkatkan x adalah simetris terhadap sumbu y. Seperti gambar mana? Seperti gambar yang tadi, ya. Yang mana? Kita lihat dulu di gambarnya seperti ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, ini gambar ini dikatakan sebagai simetris atau fungsi yang tadi, ya, yang sifat yang ke-6, ya. Nah, berikutnya aplikasi fungsi eksponen pada pertumbuhan populasi. Nah, ini ke masalah konkret terlebih dahulu.
kita akan menghitung sebuah pertumbuhan populasi menggunakan sebuah rumus PT ya, sama dengan PO dikali 2 pangkat T per D. Maksudnya seperti apa? Nah, kita perhatikan dulu grafiknya seperti ini. Ada nah, PO itu dikatakan sebagai populasi awal dan PT adalah populasi saat T ya, atau saat ini, sedangkan D dikatakan sebagai waktu ganda. Nah, grafiknya akan seperti ini. Berarti A-nya lebih besar daripada 1, betul, karena di sini 2 ya. Nah, yang tadi B-nya itu adalah PO. Pangkatnya X itu jadi ini adalah T per D. Ini adalah aplikasinya. Rumusnya B kali A pangkat X. Tapi kenapa jadi PO? Ini kan pemisalan. Tadi B kita ganti dengan PO, A kita ganti dengan 2, X kita ganti dengan T. Nah, ya, contoh seperti ini misalkan. Ada sebuah tangki air berisi bakteri mula-mula 100.000 bakteri, digandakan setiap 4 hari ya. Digandakan setiap 4 hari. Tentukan jumlah bakteri 4, 8, dan 12. Nah, untuk menyelesaikannya kan kita sudah tahu bahwa untuk menentukan apa tadi? Pertumbuhan ya. Nah, ya, pertumbuhan kita menggunakan rumus PT sama dengan PO dikali 2 pangkat T per D. Yang pertama yang kita cari adalah jumlah bakteri 4 ya, waktu digandakan setiap tadi di hari keempat. P4 berarti P0 nya ya, kan tadi katakan P0 adalah mula-mula. Nah, di sini mula-mulanya adalah 100.000, berarti 100.000 dikali dengan 2 kali T-nya. T-nya kan yang dicari ya saat itu, berarti saat ini yang dicarinya adalah 4, berarti 4 per D. D-nya berapa? Digandakan setiap 4 hari, jadi 4 per 4. 4 per 4 itu kan 1, berarti 2 pangkat 1, 1 kali 100.000 yaitu 200.000. Untuk P8 tadi rumusnya tetap P8 sama dengan PO nya 100.000 dikali dengan 2 pangkat T-nya saat 8, berarti saat ke 8 hari, berarti 8 per 4. 8 per 4 itu adalah 2 pangkat 2, 4 kali 100.000 adalah 400. Untuk di 12 pun sama. Untuk 12 pun kita menggunakan 100.000 dikali dengan 2 pangkat 12 dibagi 4. 12 bagi 4, 3, 2 pangkat 3, 8 dikali 100.000 adalah 800. Mudah ternyata. Ada aplikasi lain dalam fungsi eksponen terhadap jumlah tabungan. Kalau kita memiliki tabungan awal, lalu ada perhitungan bunga setelah tabungan ke N dengan jangka waktu sekian, kita bisa menghitung tabungan kita itu punya berapa. Ya, untuk Anda yang rajin menabung, bisa menghitung tabungan Anda kalau konsisten rutin untuk menabung tiap bulan atau per tahun atau per 3 bulan dan sebagainya. Anda bisa menghitung berapa pendapatan Anda atau tabungan Anda setelah beberapa tahun yang akan datang dengan aplikasi fungsi eksponen menggunakan rumus yang kalau rumus yang tadi pun sama ya. Kalau di sini kan rumusnya beda lagi ya, sama aja sebetulnya. Tadi kan B kali A pangkat X gitu ya, B nya di sini P, A nya adalah 1 tambah R per 100 dikali dengan N ya. Nah, ini hitungan 1 tambah R per 100 ini adalah hitungan apa? 1 tambah R nya adalah bunga, sedangkan 100 nya adalah ya bunganya dapat berapa per 100. Nah, perhatikanlah contoh berikut ini. Misalkan kita akan menentukan jumlah tabungan sebesar 10.000 dengan bunga 10% per tahun. Setelah 5 tahun dan 10 tahun berapa uang yang kita dapat? Ya, hitung saja. Nah, setelah 5 tahun uang kita itu menjadi 16.105.
setelah 10 tahun itu jadi 25.937. Dari mana perhitungannya? Tadi untuk perhitungan sebuah keuangan dalam konsep eksponen adalah PN sama dengan P ditambah 1 tambah R per 100 pangkat N. PN nya kan ini ya, PN nya ini, PN nya masukkan 1 tambah tadi berapa persen bunganya 10%, berarti R nya kita ganti dengan 10, berarti 10 per 100 itu 0,1. 0,1 itu kalau ditambah 1 jadi 1,1. Nah untuk di 5 tahun pertama berarti 10.000 kali 1,1 kali 5. 1,1 kali 5 itu pangkat 5 itu ya kita hitung itu dengan kalkulator ya, dihasilkanlah 1,61 gitu ya. Nah ketika dikalikan 10.000 maka jumlahnya menjadi ya 16.105. Nah ini yang 10 tahun ya kita ganti saja pangkatnya yang tadi pangkat 5, sekarang pangkatnya menjadi pangkat 10. Menghasilkanlah 25.937. Apakah ada aplikasi yang lain? Bisa. Sekarang kita akan menghitung aplikasi fungsi eksponen pada peluruhan. Nah, pada peluruhan di sini rumusnya kita menggunakan huruf AT. AT sama dengan A0 dikali setengah T per H. Ini sama B, A pangkat X. B-nya kita ganti dengan AO, A-nya itu setengah, X-nya adalah T per H. Nah, AT di sini, ya, AT di sini adalah jumlah isotop setelah T satuan waktu, sedangkan A0-nya adalah jumlah awal isotop, H-nya adalah waktu paruh, gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Dalam peluruhan, contohnya seperti ini, ada sebuah isotop radioaktif, misalkan gallium memiliki waktu paruhnya adalah 46 jam. Jika awal isotopnya adalah 100 mg, tentukan jumlahnya setelah 46 jam, 92 jam, dan 138 jam. Nah, untuk menghitungnya, tadi menggunakan konsep AT sama dengan A0 dikali setengah pangkat T per H. Untuk A46 yang pertama ya, nah A46 maka 100 dikali setengah T-nya yang kita cari pertama 46 aja, berarti 46. H-nya adalah waktu paruhnya tadi berapa? 46. Jadi 1/46 per 46 itu 1 kali setengah 50 0,5 ya, 0,5 kali 100 adalah 50 mg untuk di jumlah setelah 46 jam. Nah setelah berapa jam? 92 jam ya kita ganti saja 46 nya yang atas atau H nya atau T nya ganti dengan 46. 92 per 46 itu 2 kali setengah 2 kali setengah 92 dibagi 46, betul, 2 kali setengah 1 kali 100 ya. Nah sorry ini pangkat ya. Nah ini 92 dibagi 46 2, berarti setengah pangkat 2 itu berapa? 1/4 kali 100 25, jadi jawabannya bukan 100 ya, tapi 25 mg. Untuk setelah 138 jam, 138 dibagi 46 3, 1/2 pangkat 3 1/8 kali 100 12,5 gram. Nah kalau kita sudah masuk di aplikasi, nah ini sudah kita pelajari sebetulnya di materi tentang eksponen dasar. Nah ini adalah materi tentang eksponen, bentuk eksponen atau bentuk pangkat dalam bahasa Indonesianya, sifat dan definisi untuk eksponen dasar. Yang pertama adalah AM kali AN sama dengan AM tambah N. Ini tinggal dijumlahkan saja pangkatnya kalau bilangan pokoknya sama. Maksudnya bilangan pokoknya adalah di sini A-nya sama. Kalau ini 2, ini 3 ya nggak bisa. Ini harus 2 dan ini harus 2. Jadi syarat sifat dan definisi eksponen pertama adalah bilangan pokoknya harus sama. Berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan untuk perkalian. Untuk pembagian tinggal dikurangi. Untuk perpangkatan tinggal dikalikan ya. Kalau seperti ini
kali B dipangkatkan N ini dipecah saja menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Lalu di sini A per B dipecah saja jadi A pangkat N per B pangkat N. Nah ini setiap bilangan dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1 kecuali 0. Ya, kecuali 0. Jadi berapapun angka dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Nah, mengapa A pangkat 0 bisa sama dengan 1? Di pertemuan berikutnya kita akan membahas kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk merubah pangkat negatif menjadi positif tinggal dibuat pecahan. Kalau pecahan tinggal bilang pecahannya. Ya, kalau pecahan tinggal bilang pecahan. Kalau pangkat pecahan gimana? Ya, kita tinggal merubah saja ke dalam bentuk akar. Caranya adalah kalau A pangkat M per N sama dengan ini akan menjadi akar dari A pangkat M. Nah, penyebutnya itu ada di luar atau akar pangkatnya. Sedangkan M-nya adalah kalau tadi dikatakan sebagai pembilangnya adalah sebuah pangkat dari bilangan pokok tersebut. Ya. Seperti itulah. Kita contohkan misalkan secara konsep dasar yang mudah dulu ya. Nah, misalkan ada sebuah soal 3 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 1. Kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti kalau himpunan penyelesaian ketika ada sebuah variabel x saja, maksudnya di sini kita akan menentukan sebuah nilai dari x. Nah, untuk menghitungnya adalah kita tinggal merubah saja dari soal. Kalau di sini bilangan pokoknya adalah 3, maka di sebelah kanan ini bilangan pokoknya pun harus 3. Kok nggak ada 3? Di sini ada 1. Nah, kita cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 1, maka 3 pangkat 0. Kalau dua-duanya sudah bilangan pokoknya 3, di sini 3, 2x sama 4 ya, di sini 3, 0. 3-nya adalah dikatakan kesamaan bilangan pokok atau kesamaan basis. Kalau kesamaan basis, basisnya jangan dihitung, yang dihitung adalah pangkatnya. Maka 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x, 4-nya pindah jadi negatif 4. Berarti x-nya negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang persamaan eksponen berbentuk A pangkat x dan A pangkat bx. Jadi di pangkatnya adalah sebuah persamaan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.